Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Jovita Nasution dengan NIM 2305111175 ingin menjelaskan mengenai ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik, serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ada bagian dari ekosistem ini yang bukan perairan, tapi jumlahnya kecil. Ekosistem ini dihuni oleh beragam makhluk yang hidupnya di air ataupun di dua alam, yakni air dan darat. Makhluk hidup ini bisa berupa binatang dan tumbuhan. Pada ekosistem ini, cahaya matahari terbatas. Hal ini karena sulitnya cahaya matahari menembus perairan sehingga perubahan suhu tidak ekstrim. Pada ekosistem ini, yang bertindak sebagai produsen adalah fitoplankton, sedangkan yang bertindak sebagai konsumen adalah hewan dan juga predator air. Setelah kita membahas mengenai pengertian ekosistem, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam dari ekosistem tersebut. Yang pertama ada ekosistem air tawar, adalah suatu tatanan yang ada di dalam air tawar dan di sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalamnya dan di lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem ini disebut juga perairan darat. Ciri-ciri ekosistem ini antara lain variasi suhu tidak mencolok, penetralisasian cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Ekosistem perairan ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan letik atau yang disebut juga perairan tenang. Perairan letik mempunyai kecepatan arus yang lambat serta terjadi akumulasi massa air dalam periode waktu yang lama. Contoh perairan letik adalah danau, rawa, dan waduk. Ekosistem perairan memiliki fungsi penting bagi lingkungan, di antaranya mendaur ulang nutrisi, memurnikan air, mengurangi banjir, mengisi ulang air tanah, dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Ekosistem perairan juga dimanfaatkan untuk rekreasi sebagai industri pariwisata di wilayah pesisir. Komponen biotik pada ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Ekosistem tidak terbentuk tanpa makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup sangat penting membentuk rantai makanan di dalamnya. Contohnya hewan air, amfibi, zooplankton, dan tumbuhan di dalam air. Lingkungan perairan memiliki tingkat oksigen rendah, sehingga diperlukan adaptasi organisme yang hidup di dalamnya. Misalnya, tanaman lahan basah memiliki rongga untuk membawa oksigen ke akarnya. Produsen dan konsumen dalam rantai makanan juga melakukan penyesuaian. Siput, angsa, dan mamalia menjadi faktor biotik yang dominan. Contoh komponen biotik itu yang pertama ada autotrof, adalah organisme yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri. Autotrof membutuhkan karbon dioksida dan senyawa anorganik untuk memasak makanan. Organisme ini juga menghasilkan nutrisi organik dari senyawa anorganik, yang termasuk organisme autotrof adalah tumbuhan. 2. Heterotrof. Organisme heterotrof memakan organisme autotrof dan menggunakan senyawa organik dalam tubuh untuk sumber energi dan bahan baku membuat makanan. Selanjutnya, komponen abiotik, yaitu ekosistem terdiri dari komponen biotik yang terstruktur oleh interaksi biologis dan faktor lingkungan abiotik. Faktor lingkungan abiotik yang penting dari ekosistem perairan adalah substrat, kedalam air, tingkat nutrisi, suhu, salintas, dan aliran. Fungsi komponen abiotik adalah sebagai faktor kemampuan reproduksi dan kelangsungan hidup spesies organisme dalam ekosistem. Selanjutnya, ancaman yang terdapat dalam ekosistem. Peleburan secara fisika, kimia, dan biologi pada lingkungan dapat menurunkan kesehatan ekosistem perairan. Perubahan suhu air, aliran air, dan ketersediaan cahaya secara fisika. Peningkatan zat racun yang dapat memakan oksigen secara kimia. Populasi manusia dan hewan yang berlebih secara biologi.